Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Dalam kesempatan kali ini, tema yang akan saya sampaikan adalah tentang istilah tuntunan kebo gerang. Seperti biasanya, sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang dan jangan lupa klik icon loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan sejauh ini bagi teman-teman saudara-saudara yang sudah mendukung channel saya ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga dilimpahkan rezeki dan dilipatkan gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kali ini video yang saya buat adalah menyikapi pertanyaan dari teman-temanku, yaitu pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan tuntunan kebo gerang. Nah, dalam perhitungan Dino Jawa, yaitu memang khususnya untuk adat istiadat pernikahan adat Jawa, itu memang biasanya masih banyak sekali menggunakan yang namanya hitungan-hitungan dino. Apalagi ini adalah acara yang sangat sakral, yaitu untuk ngunggah ke manten atau untuk ijab kabulnya manten sekalian. Nah, di sini kalau tidak kita cari dengan benar-benar, dengan teliti dan dengan cermat, ya yang ditakutkan nanti tidak tahu yang namanya istilah tuntunan kebo gerang. Jadi tuntunan kebo gerang ini adalah istilah yang kita ambil, yaitu kita kalau misalkan mencari hari baik untuk satuan neptu antara mantan laki-laki dan perempuan, itu kan kita jumlahkan ya biasanya ya. Kita jumlahkan, terus ketemunya berapa. Nah, terus itu nanti kita hitungannya dengan pakai istilahnya adalah namanya kecikan dino atau seperti permainan dakon itu ya. Kita hitungi. Nah, setelah kita hitung ketemunya hari baiknya apa, nah di situ seandainya yang namanya keciknya habisnya itu contohnya hari Rabu gitu misalkan. Nah, kalau hari Rabunya keciknya habis, berarti yang hari Selasa itu namanya kan ngadep nentek kecik atau di belakangnya kecik habis, itu juga namanya tuntunan kebo gerang. Nah, hari Kamisnya itu juga namanya tuntunan kebo gerang ya, karena itu istilahnya adalah depannya kecik yang habis atau ngarepe kecik yang habis. Nah itulah yang namanya tuntunan kebo gerang, yaitu depannya kecik maupun di belakangnya kecik yang habis itu tidak boleh kita gunakan untuk munggah ke manten atau untuk buat ijaban, walaupun mungkin jumlah yang kita hitung itu bagus. Nah, karena hal tersebut tidak boleh digunakan ya, yang jelas di sini adalah ada dampak-dampak yang bisa mengakibatkan kurang bagus, terutama terhadap pengantin yang bersangkutan dan juga orang tua maupun mertua ya, yaitu orang tua kemanten sekalian. Jadi dampak yang pertama ya untuk manten misalkan. Jadi kalau dilanggar ya, dampak yang pertama untuk mantennya adalah yang jelas rezekinya itu selalu asat ya, atau mungkin kehabisan rezeki gitu, atau istilahnya bisa dikatakan kerjaannya sengkek kalau orang Jawa mengatakan. Lah, itu bisa dikondisikan pada waktu kondisi pas sulit-sulitnya mencari rezeki, itu jelas rezekinya sangat susah. Tapi kalau mungkin pas pekerjaannya lancar mungkin ya, atau mudah mendapat rezeki ya, pas gampang mencari rezeki, itu biasanya cuma rame ajang saja ya. Rame ajang itu istilahnya adalah pendapatan boleh ya, tapi tidak bisa nyentel atau tidak bisa menabung ya. Jadi rezeki itu hanya habis dibuat untuk makan-makan dan foya-foya dan sebagainya. Jadi pengeluarannya itu mudah sekali, jadi tidak bisa nyentel. Nah, itu dampak yang berakibat pada pengantin sekalian. Jadi dampak yang paling fatal ya, yaitu yang jelas yang menanggung di sini adalah orang tua pengantin sekalian.
Nah, karena di sini namanya adalah Kebo Gerang. Nah, Kebo Gerang itu adalah filosofi istilah orang Jawa itu mengatakan gerang itu adalah orang tua. Makanya dampak yang paling fatal di sini adalah orang tua yang menanggung. Itu dampaknya apa? Ya, dampak yang paling fatal adalah bisa menyebabkan tidak panjang umur ya, buat kedua orang tuanya itu jelas tidak akan panjang umur. Nah, di sini antara percaya dan tidak ya terserah jenengan sedaya ya. Percaya dan tidaknya terserah panjenengan semua, karena saya juga sering mengamati dan saya juga sering melihat ya, kalau ada orang yang melanggar hal-hal seperti ini, itu biasanya ada yang terjadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, solusinya adalah dibangun nikah dengan mencari lagi hari yang baik, yang benar-benar terhindar dari hal-hal seperti yang dilarang ya, terutama dengan Kebo Gerang ini. Dicarikan hari baik, terus kita dibangun nikah lagi. Itu harapannya yang jelas nanti biar rezekinya lancar, tidak ada masalah, rumah tangganya bisa sakinah mawaddah warahmah, dan juga orang tua kita insya Allah akan selamat semua. Nah, biasanya ya, kalau menurut pengertian saya dan pengalaman saya setelah saya mengamati dan sebagainya, itu memang biasanya setelah awal daripada pernikahan sampai maksimal 1 tahun, itu dampaknya baru terasa. Terus yang kedua ya, yang perlu saya jelaskan di sini, sekalian ini saya ulas sekalian ya, itu ada yang namanya juga jarak rampas. Yaitu jarak rampas itu tadi setelah kita jumlahkan neptu antara pihak laki-laki dan perempuan, kita jumlahkan, dan hari baik yang kita jumlahkan itu ketemunya berapa, dibagi 3 habis atau 0. Nah, itu yang namanya jarak rampas. Nah, ini sendiri kalau dilanggar pun juga akibatnya sama dengan Kebo Gerang tadi ya, rezekinya seret ya, atau susah mencari rezeki. Dan mungkin juga akibatnya yang paling fatal di sini, kehidupan rumah tangganya akan ngenes ya. Jelas kalau rezekinya seret atau susah dalam mencari rezeki itu kan kehidupan rumah tangganya pasti akan mengalami ngenes, atau mungkin paling fatal lagi ya mungkin bisa pisahan atau cerai, atau paling fatal lagi mungkin bisa membunuh diri sendiri. Nah, itu yang kita takutkan, jangan sampai terjadi seperti itu. Solusinya sama, kita carikan solusi hari yang baik ya, supaya jumlah hari baik itu dan juga dijumlahkan dengan neptu pihak laki-laki perempuan, dijumlahkan. Kalau bisa itu dibagi 3, itu sisanya adalah 2 ya. Kalau sisanya 2 itu yang jelas ya bagus ya, kalau sisa 2 itu kan jangkep ya. Kalau bisa kita carikan sisanya 2 dan cadangannya mungkin sisanya 1. Nah, kenapa di sini saya mengatakan kok sisanya harus dibagi 3 itu sisa 2 atau 1 ya? Ya karena kalau dalam tradisi Jawa, pernikahan Jawa itu ya kenapa dibagi 3? Dari 3 itu diambil dari pengertian satu kesatuan antara kesatuan antara ritual dalam pernikahan, yaitu adanya wali, adanya kemanten laki-laki dan perempuan. Nah, misalkan kalau hanya 2, namanya tidak jangkep ya, jadi 3-3-nya harus ada, baik wali, manten laki-laki dan perempuan ya, karena ini menjadikan satu patokan ya, dari zaman-zaman leluhur dulu memang seperti ini. Kenapa dibagi 3 ya? Jadi saya ulangi ya, tadi yang dibagi 3 itu jangan sampai habis, atau namanya jarak rampas itu habis. Jadi kalau bisa disisakan 1 atau
2 ya. Kalau sisa 1 itu buat cadangan, yang paling bagus kita cari adalah sisa 2. Nah, barangkali seperti itu yang bisa saya ulas untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas dan kurang dipahami, dan juga bisa ditanyakan lagi pada kolom komentar. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dari saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.